Hai, nama aku Tari. Di rumah aku lebih gampang menyebut namaku dengan Ai. Aku merupakan anak ketujuh dari 7 bersaudara. Aku memiliki 3 abang laki-laki dan 3 kakak perempuan. Aku selalu mendengar banyak hal terkait anak bungsu. Anak bungsu itu selalu dikatakan anak yang selalu mendapat perhatian lebih, anak yang selalu dimanja, anak yang selalu diutamakan, dan tidak pernah salah dalam mungkin pilihan kakak atau abang-abang. Tapi yang aku rasakan tidak. Aku selalu merasakan hal yang berbeda, hal yang bertolak belakang. Berbeda pendapat itu sudah sangat pasti, hingga kebisingan pun terjadi di rumah. Sifat kami yang masing-masing beda membuat kami selalu merasa benar. Ego kami yang tak terkalahkan, dan itulah sumber kunci dari masalah. Masalah yang sampai saat ini belum bisa untuk aku lupakan. Hal itu terjadi ketika seseorang memasuki semua yang ada di rumah, yaitu masuk ke dalam keluarga kami. Siapa dia? Calon istri abangku. Aku dan abangku memang sangatlah jauh untuk bisa saling bersama, saling berpendapat, satu pemikiran. Itu sangatlah sulit untuk kami dapatkan. Sampai suatu hari, ketika aku baru pulang dari sekolah, ada jaket di kursi. Dan di kocek jaket itu ada uang Rp10.000. Camkan, Rp10.000. Aku membiarkan jaket itu dan uang itu. Aku beristirahat sejenak. Datanglah abangku ke kamarku. Dek, lihat uang abang gak ya 10.000? Kok gak ada ya di dompet? Gak tahu, Ai. Gak nampak sih, tapi di jaket ada uang 10.000. Gak tahu uang siapa. Bingung yang kurasakan. Apa ini? Kenapa seolah langsung bertanya padaku yang saat itu aku baru pulang sekolah. Mana uangnya? Aku hanya mengambil jaketku, langsung kuberikan padanya. Uang 10.000 itu ditunjuknya di hadapanku dan berkata, "Ini uang abang. Kok bisa di jaketmu? Dari mana dapatnya?" Saat itu aku hanya bingung. Aku sama sekali tidak mengetahui tentang adanya uang itu di dalam jaketku. Datanglah bapak. "Ada apa ini? Kenapa bising-bising?" Aku menjawab, "Atas sepengetahuan." Ai nggak tahu. Pulang sekolah, di dalam jaket udah ada uang 10.000. Tiba-tiba abang nanya, uangnya entah di mana pun Ai nggak tahu. Ai kasih uang itu yang ada dalam jaket. Lalu marah-marah kayak gitu. Ai nggak ada ngambil sama sekali uangnya, Pak. Ai juga nggak tahu uang abang itu ada di mana. Abangku malah mengompori. Abangku malah mengatakan bahwa aku mengambilnya. Saat itu, hal yang sangat-sangat tidak aku inginkan, aku dapatkan. Sebuah tamparan yang melesat di pipi, tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala, tanpa ada halangan dari ayahku. Itu kesalahan. Hingga akhirnya aku tahu. Ibuku berkata,
Tadi uang itu bukan sama Tari. Tadi dia yang mengambil uangnya, lalu diletakkan di jaket. Tidak tahu itu jaket Tari atau abang. Ternyata kesalahpahaman itu terjadi. Tapi kenapa harus menarik kesimpulan yang sangat cepat dan tangan yang selalu ringan? Ayahku cuma berkata, kalau memang melakukan, akui saja. Kenapa harus mengelak? Kenapa harus banyak mulut? Ayahku tidak percaya. Ayahku malah mengiyakan bahwa aku melakukan. Aku meninggalkan mereka, masuk ke dalam kamar, menggenggam jaket yang ada dalam dekapan. Aku hanya bisa meratapi. Saat tengah meratap, abangku masuk tanpa mengetuk pintu. Kalau butuh bilang, kamu itu masih kecil. Kenapa harus melakukan itu? Ayah nggak ngelakuin. Kenapa nggak ada yang percaya? Abangku menjawab dengan satu kalimat yang sampai detik ini selalu kuingat. Kau bukan adikku. Adikku tidak seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Aku sungguh emosi. Aku termakan emosi. Ya udah, Ai memang bukan adik abang. Abang juga bukan abang Ai. Semuanya jadi runyam. Tidak ada yang saling mengalah. Semuanya ingin menang, semuanya ingin benar. Kututup pintu itu dengan membanting secara keras. Aku tidak peduli. Tamparan yang kuterima sangat perih. Hati sudah tidak bisa lagi terkontrol. Kenapa? Hanya dengan kesalahan seperti itu yang sama sekali aku tidak perbuat, mereka tidak percaya. Sampai kata-kata yang tidak pantas itu keluar. Aku tidak tahu di mana letak indahnya menjadi anak bungsu. Indahnya memiliki adik-beradik banyak. Dalam artian, dalam pikiranku, sepertinya memiliki adik-beradik 2 atau 3 itu lebih menyenangkan ketimbang 7. Aku selalu menunggu waktu. Aku selalu menanti saat itu tiba. Saat dimana kami bisa bersama. Saat dimana kami bisa sependapat. Saat dimana kami menjadi satu. Satu keluarga tanpa ada kesalahpahaman.